Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Mulyanto. Pada kesempatan ini kita akan membahas keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak. Apa itu keterampilan menyimak? Keterampilan menyimak adalah keterampilan berbahasa dalam hal upaya memahami pesan lisan yang disampaikan oleh pembicara. Memahami pesan lisan. Artinya ada proses memahami. Apa yang dipahami? Pesan lisan. Melalui apa pesan itu dipahami? Melalui bahasa lisan. Melalui ujaran kata-kata yang disampaikan oleh pembicara. Itu menyimak. Jadi esensi dari menyimak adalah memahami pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara, tentu saja dengan menggunakan bahasa. Ada perlu saya bedakan antara dengar, mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Ada suara burung, ada suara anak-anak, ada suara motor lewat, kita dengar itu. Tapi Anda mendengarkannya tidak, kan? Itu hanya lewat saja di telinga Anda karena telinga Anda punya kemampuan sensor menerima pesan suara. Itu ada pesan suara burung, suara anak tadi yang ngobrol, kemudian ada suara motor yang lewat. Anda dengar tapi Anda tidak memperhatikan. Yang kedua, Anda mendengar. Kalau dengar levelnya 1, kalau mendengar levelnya 2. Jadi sudah ada aspek perhatian gitu. Anda mendengar di luar itu ada orang yang sedang ngobrol, berbicara. Ya, Anda paham di sana yang ngobrol, sehingga saya ketika berbicara kepada Anda juga harus memikirkan bahwa selain suara yang saya sampaikan, ada suara lain yang juga akan Anda dengar, yang akan mengubah perhatian Anda. Mendengar. Yang ketiga, mendengarkan. Levelnya ini sudah lebih tinggi. Kalau tadi levelnya 1, ini levelnya 2, ini levelnya 3, mendengarkan. Mendengarkan itu ada aspek perhatian itu. Ada aspek kesungguhan. Itulah menyimak. Hanya bedanya mungkin kalau mendengarkan, benar-benar konsentrasinya ada di situ. Bahkan bisa sambil merem, sampai pejamkan mata. Ingin supaya suaranya tidak ada yang terlewat. Itu mendengar. Tapi kalau menyimak, sambil diperhatikan. Jadi ada simbol-simbol visual juga yang digunakan untuk membantu pendengaran. Itu simbol-simbol yang bisa dilihat dengan mata. Gerak-gerik, mimiknya, selain suara yang diucapkan. Nah, menyimak itu lebih dari mendengarkan. Jadi kalau ada tadi level dengar, mendengar, mendengarkan, nah, menyimak itu di atas mendengarkan. Setidaknya mendengarkan. Itu yang disebut dengan menyimak. Jadi ada aspek perhatian di situ, ada aspek apresiasi, penghargaan dan keinginan benar-benar untuk memahaminya. Dan satu hal yang menjadi ciri khas dari sebuah kegiatan menyimak adalah interpretasi. Jadi selain memperhatikan supaya sensor pendengaran dan sensor visual itu bisa menangkap pesan dengan penuh perhatian itu, tentu saja ada penghargaan, ada apresiasi, ada keinginan untuk meyakinkan bahwa apa yang ia bicarakan benar-benar kita dengarkan. Dan proses yang ujungnya yang paling penting adalah interpretasi. Mencoba memahami apa yang didengar dan dilihat itu, terutama yang didengar. Jadi kalau orang yang menyimak itu memperhatikan, mendengar, terus manggut-manggut ekspresi non-verbalnya, kemudian dia berpikir, kemudian dia mengambil keputusan. Ya, saya akan ikut apa yang dibicarakan. Enggak, saya nggak akan ikut. Oh, salah dia. Benar juga. Nah, itu ekspresi yang menunjukkan interpretasi. Jadi seseorang yang menyimak itu sudah berhasil menangkap pesan dan menginterpretasikan pesan itu. Itu ya, menyimak. Jadi kalau saya ulangi, saya tegaskan, kegiatan menyimak itu adalah kegiatan upaya memahami pesan dari bahasa lisan dengan penuh perhatian, dengan apresiasi, dengan interpretasi. Baik, kita lanjutkan ya. Coba Anda perhatikan gambar di samping saya.
Itu ada dua gambar, ada dua kepala manusia. Yang satu anak kecil yang membuka mulutnya, yang satu lagi seorang wanita. Ceritanya. Yang berbicara dalam komunikasi disebutnya komunikator. Kemudian yang menyimak namanya komunikan. Prosesnya disebut komunikasi. Komunikasi itu terjadi dimulai dari pikiran atau perasaan yang ingin disampaikan oleh komunikan. Atau gampangnya kita bisa sebut dengan pembicara. Orang yang berbicara itu mengolah pikirannya, mengolah pesannya di sistem bahasa yang ada di dirinya, kemudian diperintahkan melalui alat ucap untuk bergerak. Udara yang dada dan paru dikeluarkan melewati pita suaranya bergetar menghasilkan bunyi, melewati mulutnya kemudian bergerak mengolah getaran suara itu menjadi bunyi-bunyi yang berbeda, dan bunyi yang berbeda disebabkan karena posisi alat ucap yang berbeda. B, T, A, masa, oh iya. Ucapan-ucapannya beda. Kenapa? Karena gerakan alat ucapnya yang berubah. Nah, apa yang dikeluarkan oleh pembicara itu berupa getaran suara, berupa suara, itu mengandung pesan. Jadi pesan dari pikiran, dari perasaan itu kemudian diungkapkan dengan bunyi tadi. Ada yang pesan yang tersimpan dalam kata, tapi juga ada pesan yang tersimpan dari getaran suara. Oh, depan saya ternyata ada suguhan brownies. Kata brownies itu sekali lagi kata yang menggambarkan benda itu. Tapi wow, ini itu menggambarkan sukanya dia. Jadi antara suka dan gambaran deskriptif tentang yang digambarkan oleh kata itu dua pesan yang berbeda. Jadi kalau udah beda ya. Oke, kembali lagi. Jadi suara yang dikeluarkan oleh pembicara itu sebenarnya dia bungkus yang mewadahi. Dan pesan itu disampaikan kepada komunikan. Dibungkus oleh apa yang disebut dengan bahasa. Jadi ada unsur luarnya bunyi bahasa, unsur dalamnya adalah makna. Unsur pembungkusnya bahasa, bunyi, unsur dalamnya. Bahasa itu yang berisi pesan sampai kepada telinga komunikan. Yang kita sebut dalam topik sekarang sebagai penyimak, pendengar. Masuk ke telinganya, kemudian diolah di sistem bahasanya, kemudian pesan dari pembicara kemungkinan besar sampai kepada titik juga atau ada kemungkinan juga. Kalau sampai ke dalam pikirannya yang sama, dia akan paham, mungkin ekspresinya jadi bagus. Tapi kalau dia tidak paham, ekspresinya mungkin jadi atau dia tidak setuju dengan menggeleng-geleng. Nah, ketika pesan itu disampaikan oleh seorang komunikator atau pembicara, didengar oleh seorang komunikan, pesan itu dari pembicara kepada komunikan itu sampai, itu namanya proses komunikasi yang berhasil. Komunikasinya berhasil. Tapi jika pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator ternyata diterima berbeda oleh komunikan, maka proses komunikasinya gagal.
orang biasa menyebut dengan sebutan miskomunikasi. Kita akan belajar bagaimana pesan itu bisa berhasil, komunikasi berlangsung sukses, dan bagaimana pesan itu gagal dan terjadi miskomunikasi. Kemungkinannya ada. Keberhasilan dan kegagalan itu kemungkinannya adalah pertama terjadi pada diri komunikasi. Bisa terjadi pada proses penyampaian pesan. Bisa juga terjadi di diri komunikasi. Kita akan pelajari hal-hal 3 aspek tadi sehingga kita bisa memaksimalkan pesan dan bisa meminimalkan penyebab kegagalan. Oke, ini ada gambaran saya tambahkan dulu. Itu ada satu bagan di lingkaran 2 di atas itu, yang satu long term memory, yang satu lagi working memory atau short term memory gitu ya. Yang satu memori penyimpanan jangka panjang, yang satu lagi penyimpanan memori yang pendek yang diperlukan untuk tindakan atau pekerjaan yang langsung. Ini ada 2. Kemudian tentu saja pesan itu ada bisa di long term memory atau kalau Anda sedang naik motor, kemudian belok kanan, belok kiri, Anda akan lupa lagi tadi itu belok. Saya mikir nggak, saya ngerem berapa kali saya? Karena itu adanya di short term memory. Jadi cepat tarik. Tapi kalau saya harus cepat sampai kampus, saya harus sampai cepat dari pekerjaan, nanti di situ akan macet. Itu adanya di long term. Karena lama gitu. Ya, semakin long lagi semakin panjang. Ini ya, teringat terus. Semakin pendek yang short saja, singkat saja. Nah, di dalam diri kita itu pesan tadi disampaikan melalui 2 jalur. Yang satu pakai jalur verbal. Jalur verbal itu dari pikiran, dari perasaan, itu diolah, disusun bahasa, diatur, dibolak-balik. Namanya itu konseptualizer. Konseptualizernya itu adalah terjadinya di sistem kita. Kemudian prosesnya akan seperti ini. Si pesan itu akan diformulasi dulu. Di otaknya juga ada formulasi. Jadi mungkin saya kalau akan menyampaikan kepada Anda, dipecah-pecah dulu. Saya akan menyampaikan ini, kemudian itu diformulasi. Setelah di pikirannya sudah terkonsep, kemudian dipraktekkan, yaitu dengan kata. Itu kegiatannya phonological encoding. Jadi bagaimana si pesan di encoding menjadi pesan bunyi, menjadi bunyi. Dan tentu saja ekspresi yang paling kelihatannya adalah di sublator. Jadi ada proses formulasi, mulai dari grammarnya, kemudian ke sistem pengucapannya sampai ke praktek. Dan di sini ada proses logis. Anda ingin menyampaikan A, tetapi Anda takut dengan jika dampaknya B. Maka Anda menyampaikan A dengan cara C, supaya kalau berhasil, alhamdulillah tercapai D, kalau tidak B tidak tercapai. Jadi Anda, teman Anda wanita, pakai baju bagus, Anda sih jelek ya, kata dia merasa bangga. Kalau Anda tetap begitu jelek, ya harus berpikir ya, sesungguh. Mungkin Anda mengatakan baju ya, cocok, enggak lumayan dengan mengatakan enggak jelek. Jadi dalam pesan verbal itu ada proses untuk berpikir, memilih dan memastikan, memutuskan, jadi tidak bisa. Ada satu lagi bagian dari tubuh kita yang juga menyampaikan pesan, tapi pesannya pesan gestur. Ini alurnya, prosesnya beda. Jadi dari konsep dualiter itu tidak ke formulator, tapi langsung ke gestur planner. Dan di gestur planner itu seringkali menggunakan bawah sadar. Jadi kalau Anda kaget gitu, ya nggak Anda mikirkan bahwa Anda akan berusaha berekspresi kaget, enggak. Kaget aja sih. Jadi
Kalau yang sifatnya gestur itu lebih jujur, karena alurnya pendek dan tidak sempat lagi masuk ke formulator, dan di dalamnya ada konsep-konsep yang ingin dipertimbangkan. Anda takut anjing, udah tiba-tiba ada anjing datang, Anda lari. Setelah itu Anda malu, harus lari kan? Ya, karena reaksinya itu memang alurnya berbeda dengan alur verbal, alur gestural. Gestur. Jadi caranya itu dari konsep ke gestur, langsung ke motor kontrol, langsung perintah ke. Anda mata berkedip, Anda mikir nggak mau mengedipkan? Tiba-tiba ketika ada debu datang atau ada laler atau nyamuk lewat gitu, tiba-tiba ngedip gitu, itu respon cepat. Sama dengan ujaran ekspresi bohong. Lisan bisa mengatur supaya pesannya itu bohongnya nggak kelihatan. Tapi hati-hati dengan gestur, dengan mimik muka, dengan ekspresi tatapan mata Anda. Karena ada motor kontrol yang di luar formulator. Adanya di gesture planner dan menggunakan otak aja. Itu respon. Oke, ini saya tambahkan untuk membantu memahami proses. Oke, ini tahap mendengarkan, tahap menyimak. Ya, pertama mendengar. Pesan sampai ya, dari telinga. Bunyi yang sampai ke telinga itu proses mendengar. Ketika pesan sampai berbentuk bahasa sampai ke telinga, itu diolah melalui saraf-saraf. Di situ ada upaya mengubah, memahami simbol, memahami kode. Kemudian Anda paham isi, paham konten yang dibungkus oleh kata-kata itu. Anda manggut-manggut, Anda sudah memahami. Ketika Anda manggut-manggut, Anda sudah dalam posisi. Lalu ketika Anda membandingkan, mengaitkan apa yang sudah Anda pahami dengan aspek yang sudah ada dalam pemahaman yang sudah berada dalam kita sedang melakukan apa yang disebut dengan menafsirkan. Oh, kalau begitu begini dong. Oh, kalau besok saya pagi-pagi harus datang ke 7 dan rumah saya jauh ke tempat itu, maka saya harus menyiapkan diri lebih, persiapannya harus lebih dari itu. Kenapa? Jam 7 jauh, macet. Nah, itu Anda sudah menafsir. Oke, ya saya sudah sholat subuh, mandi, makan langsung berangkat. Kemudian menilai. Ya, menafsirkan memang untuk memposisikan pesan itu dengan pesan-pesan yang lain. Nah, tapi kalau menilai itu sudah menentukan apakah itu sesuai dan tidak sesuai dengan kriteria prinsip yang Anda pegang. Misalnya ya, harus berangkat pukul 6 dari rumah, nggak, waduh, sholat subuhnya nih tergesa-gesa. Enggak, jangan pukul 6, pukul 7, 7.30, 7.30. Dia udah sholat subuh, udah makan, udah mandi, udah berangkat. Itu menilai terhadap jadwal yang ditetapkan. Diskusi pembuatan kaos. Ketika kegiatan berangkat pakai kostum enaknya nih, pakai baju. Gitu. Kostumnya ternyata gini, protes. Karena menurut penilaian Anda itu tidak bagus. Kenapa? Ada teman wanita yang pakai hijab, pakai jilbab, masa di atasnya ditutup tangannya. Ya. Kemudian menanggapi. Jadi kalau menilai itu masih dalam diri. Tapi kalau sudah menanggapi itu sudah ekspresi terhadap orang lain.
terhadap pembicara. Seperti kita tadi mengatakan, enggak, jangan, itu sudah mendengar. Kenapa tanggapan itu muncul? Ya karena sudah ada penilaian bahwa itu jatuh. Kenapa penilaian itu muncul? Karena kita sudah punya prinsip kriteria untuk dibandingkan dengan yang kita pahami. Itu proses tahapan menyimak. Mendengarkan, memahami, menafsirkan, menilai. Kalau memahaminya salah, gara-gara cara mendengarkannya keliru, tidak lengkap mendengarkannya, informasinya hanya dapat sebagian, maka pemahamannya akan tidak utuh. Ketika pemahamannya tidak utuh, menafsirkannya ada peluang salah. Ketika menafsirkannya salah, maka menilai pun bisa salah. Ketika menilainya salah, tanggapan bisa salah juga. Maka hati-hati ketika menyimak. Oke, sekarang. Untuk apa menyimak? Ya bergantung Anda sebagai apa. Oke, kalau saya posisikan sebagai mahasiswa, orang menyimak untuk apa? Untuk belajar. Ada dosen yang berbicara, ada tutorial di video, Anda dengarkan karena memang Anda mau belajar. Jadi menyimak untuk belajar. Ada menyimak untuk menikmati. Yang dengan musik kan? Anda tidak berusaha memahami kenapa nadanya tinggi ke rendah. Pokoknya ngerti gitu ya. Saya ada ngerti dan enak itu menikmati. Merem-merem. Nah itu sebenarnya ada menyimak untuk mengevaluasi. Kalau Anda jadi juri, maka Anda akan menyimak dengan juri. Ketika bagus, dicatat di bagian bagus, ketika salah, dicatat di bagian bagus. Dibandingkan jadi berapa sih nilainya dia. Itu menyimak untuk mengevaluasi. Ada juga menyimak untuk mengapresiasi. Jadi ketika ada yang ceramah, Anda sih sudah tahu itu. Tapi menghargai yang berbicara, kan? Mungkin saja Anda nggak pas, tidak pas. Tapi Anda manggut-manggut supaya yang berbicara senang. Itu artinya menyimak untuk mengapresiasi. Karena penghormatan, karena penghargaan, Anda menyimak. Ada juga untuk menyimak untuk mengkomunikasikan ide. Anda punya pikiran, tapi Anda harus mengkomunikasikan pikiran itu dengan orang lain. Maka Anda dengar dulu pikiran orang lain dan kita akan berpikir ide saya ini mau disampaikannya bagaimana supaya sesuai dengan pikiran kita, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi menyimaknya untuk mengkomunikasi. Wah, dia begitu sih. Sudah selesai dengan saya. Sudah samanya di situ. Jadi kalau saya mau bicara, saya dari sini dulu sama. Ini ketika ada perbedaan dia nggak nolak, tapi harus mempertimbangkan, mungkin bisa terima. Jadi kalau langsung saya mengatakan yang berbeda, dia langsung akan nolak. Jadi yang samanya nggak disarap. Strategi karena kita menyimak dengan benar, dan menyimak itu adalah menyimak untuk mengkomunikasikan. Ada menyimak untuk membedakan bunyi. Belajar bahasa asing, belajar bahasa kedua, ada mungkin ada aspek yang berkaitan dengan bunyi. Terus ada menyimak untuk membacakan masalah. Sama seperti mengomunikasikan ide, tetapi di sini sebenarnya kalau memecahkan masalah, kita belum ada prinsip kriteria sesuatu yang sudah dianggap benar. Hanya kita punya beberapa pegangan dan melihat ada sebuah masalah. Dan kita menyimak untuk mencari peluang itu. Ya kadang-kadang kalau kita punya persoalan, baru semakin jelas kalau kita bicarakan, kita obrolkan, kita komunikasikan dengan orang lain. Jadi ternyata ditemukanlah solusi. Kenapa ketika tadi berpikir sendiri tidak ditemukan solusi, padahal solusi itu mungkin sudah Anda tahu tapi sebelum Anda temukan. Ya karena tidak dikonkretkan dengan berbicara dan menyimak. Menyimak untuk meyakinkan. Seperti halnya menyimak untuk apresiasi, ada menyimak yang tujuannya untuk meyakinkan. Kita sudah tahu kita itu begitu, tapi untuk yakin saya dengarkan itu benar pas.
Jadi apa yang kita tahu cocok itu meyakinkan. Kayak oh beres. Oke. Menyimak sebuah proses kegiatan memahami pesan bahasa lisan itu sangat bergantung pada faktor fisik, baik fisik pembicara, fisik lingkungan, dan fisik penyimak. Kaitannya dengan fisik pembicara, apakah badannya fit, apakah suaranya serak. Kalau badannya fit, maka dia akan bisa berbicara lantang, keras, dan konstan. Tapi kalau tidak fit, tidak begadang malam, jadi masalah bagi kita, bagi pendengar jadi masalah, karena suaranya tidak jelas. Kemudian durasi berbicaranya mungkin dia tidak salah. Faktor fisik dari. Ada yang lain, ada yang bawaan misalnya, karena cadel atau pedal ya, sulit sekali mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Kita mohon maaf, secara fisik misalnya bibirnya sumbing misalnya, walaupun sudah operasi, tapi pelafalannya tidak sempurna. Nah, pada kesempatan itu, pada situasi itu, kita harus nyetel pendengaran kita, menguat, memahami bahwa kalau bunyi itu maksudnya. Jadi ada faktor fisik pada diri, ada faktor fisik pada lingkungan. Saya berbicara ini di ruangan yang tidak ada masalah, jadi tidak ada gangguan. Tapi bayangkan kalau di sini ada orang lain yang juga tidak berkomunikasi, maka suara saya dan suaranya akan berbeda. Dan itu akan mempengaruhi apa yang terjadi. Jadi faktor fisik lingkungan pun itu berpengaruh. Kita berbicara di pinggir jalan besar, ramai lalu lalang kendaraan, jadi gangguan. Faktor fisik lingkungan. Bisa juga faktor fisik yang ada dalam diri penyimak. Enggak. Faktor fisik misalnya ada gangguan di telinga, ada hening gitu, kedok gitu, membuat suara itu tidak ada gangguan, tapi bisa kita ya apa sih dia ngomong ya karena nggak jelas ya. Jadi bisa terjadi di diri faktor fisik. Kalau ingin berhasil, maka fisik pembicaranya harus oke, lingkungan disiapkan, dan kitanya juga secara fisik siap. Oke, bandingan dari faktor fisik ada sebelahnya namanya faktor psikologi. Sangat bergantung pada bagaimana faktor psikologi pembicara dan faktor psikologisnya kita. Kalau dia sedang tidak bersemangat, yakin yang bicarakannya jelas, tidak bertanggung jawab, dan itu akan berdampak pada kita, lebih capek kita, terbawa. Dia sedang sakit, perasaan, benci kepada kita, bahkan nggak mau berbicara orangnya, benci kepada kita, tentu nggak mau berbicara. Kalau itu tidak berbicara, apa yang bisa kita lakukan? Walaupun berbicara marah. Sekarang diri kita sebagai penyimak, kita menaruh hormat tidak kepada kita dari awal sudah mengakui kredibilitasnya, kita menghormati dia. Kalau kita tidak menghormati dia, tidak akan nyaman. Ya hanya mendengar atau dengar aja tidak nyaman. Karena Anda tidak percaya. Ini faktor psikologis. Termasuk bukan hanya suka dan tidak suka, bukan soal benci, tapi soal tidak percaya. Tadi ya, bukan itu kan keahliannya. Apa bicara itu? Enggak pasti didengar dia itu. Nah kalau begitu sudah setengah hati dan gagal menyimak, atau dia hanya dapat permukaannya, tidak dapat faktor psikologi. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa ingin dapat informasi yang banyak, maka berikan penghargaan dan buka diri Anda secara psikologis dengan di-blok. Lupakan dulu kejelekan dia. Perhatikan isinya pembicaraannya, bukan yang berbicara. Itu kata saya. Kalau Anda sudah terlanjur nggak suka pada orangnya, ya sudah. Jangan karena nggak suka pada orangnya, Anda tidak suka pada pesan.
faktor pengalaman. Yang ketiga, faktor pengalaman. Kalau orang yang sudah punya pengalaman tentang sebuah topik yang dibahas, di pikirannya itu sudah ada informasi-informasi. Ada kotak-kotak informasi kalau dibayangkan sebagai lemari. Ada cantolan-cantolan. Sehingga ketika informasi itu datang, mirip dengan yang sudah kita pahami, langsung dicantolkan di tempat yang sama. Atau ada yang mirip tapi beda, yang melengkapi. Jadi orang yang sudah punya pengalaman tentang sesuatu lebih mudah memahami. Saya orang bahasa, ada orang bahasa berbicara tentang teori bahasa, itu akan lebih mudah. Karena di diri kita sudah ada pengetahuan siap. Tapi kalau berbicara hal yang lain yang Anda tidak tahu sama sekali, sulit sekali orang bisa paham. Walaupun bisa mendengar, bisa mendengarkan, tapi tidak sampai pada memahami, apalagi masuk interpretasi, bahkan bisa merespon. Faktor sikap. Sikap dengan faktor psikologis, ya. Tapi kalau psikologis itu lebih dari dirinya. Kalau sikap itu bagaimana tanggapan dirinya terhadap sesuatu yang dibicarakan atau orang yang berbicara. Dari awal Anda tidak setuju poligami, terus dia bicara tentang poligami, maka Anda harus sudah langsung mengambil sikap menentang. Meskipun ada bagian tertentu karena dalam proses menyimak Anda mengaplikasi masih mencoba memahami apa yang Anda sampaikan. Tapi tetap saja ketika pesan sampai langsung ditentang. Maka sebaiknya sikap ini dibuat positif, jangan negatif. Negatif itu sama dengan ngeblok. Kalau positif itu sama terima saja, tapi kemudian nanti kita faktor motivasi. Jika sesuatu yang dibicarakan itu penting, maka biasanya motivasi atau dorongan orang untuk menyimaknya lebih besar. Tapi kalau yang disimak itu tidak penting, tidak berkaitan dengan dirinya, tidak menguntungkan dirinya, biasanya motivasi menyimak. Contoh, saudara-saudara, ini akan kami umumkan orang-orang yang berhak untuk berangkat wisata ke Eropa. Mereka adalah Bapak Ibu, ini orang-orang yang hari ini akan mendapat giliran jaga malam atau ronda. Yang lain yang dapat penting. Itu karena tidak motivasi itu karena ada kepentingan. Jenis kelamin, apa ada hubungannya jenis kelamin dengan ini? Ada. Tapi ini soal karakteristik laki-laki, karakteristik perempuan. Ada pemahaman, nanti ada kita bahas secara khusus tentang otak laki-laki dan otak perempuan. Ada itu membahas itu. Katanya konon kalau laki-laki itu pikirannya luas, umum, tapi lemah di detail. Tapi kalau yang wanita malas mikirnya yang panjang-panjang, tapi jauh gitu. Jadi kita harus jadi laki-laki dan perempuan seperti itu. Supaya bisa berpikir luas, tapi juga berpikir detail. Faktor lingkungan, tadi sudah dibahas lingkungan fisik, tapi lingkungan tidak hanya fisik, lingkungan juga berkaitan dengan sosial. Oke, sementara itu dulu yang bisa disampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.